Sofiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibu dari sang pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang wanita yang memiliki tekad yang sangat kuat, kemauan keras, ketegaran, dan kecerdikan. Semua nilai-nilai kemuliaan yang dimilikinya itu berasal dari akar nasab yang tinggi. Dia adalah wanita yang memiliki kesempurnaan, perhiasan saat dia bergabung bersama rombongan kafilah yang suci itu. Dialah bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudari pemimpin para syuhada Hamzah, dan ibu dari sang pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Dia adalah seorang wanita yang tak mengenal selain tekad yang tinggi dan cita-cita yang luhur. Kasih sayang ilahi menghampiri dirinya sehingga dia menjadi satu-satunya bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengenakan pakaian Islam dan menjadi bagian dari orang-orang suci yang membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya terhadap kemuliaan bukanlah sifat yang dipaksakan. Bukankah dia adalah bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukti ketinggian tekad wanita yang terpelihara ini adalah bahwa dari hasil didikannya lahirlah seorang pahlawan Islam, kebanggaan para pejuang penunggang kuda, pahlawan yang gagah, Az-Zubair bin Awam. Sofiyah radhiyallahu anha itulah seorang ibu yang metode pengajarannya diteladani oleh para ibu yang sukses dalam mendidik anak-anak mereka untuk memiliki sifat-sifat kepahlawanan dan akhlak-akhlak yang mulia. Wanita mulia ini mengurus sendiri anaknya yang yatim dan mendidiknya dengan penuh ketegasan, sehingga ada kalanya dia memukulnya dan bertindak tegas terhadapnya. Naufal, paman Az-Zubair, berkata kepada Sofiyah, "Bukan seperti itu cara memukul anak. Engkau memukul anak tersebut seperti orang yang sedang marah." Maka Sofiyah menjawabnya dengan melantunkan bait berikut. Man qala inni ubghiduhu faqad kadzab wa innama adribuhu likay yalib wa yahzimul jaysha wa ya'ti bis salab wa la yakul limalihi khib'u mukhib ya'kulu fil bait min tamri wahab. Siapa yang mengatakan bahwa aku membencinya, maka dia telah berdusta. Aku memukulnya agar dia menjadi cerdik dan mengalahkan pasukan musuh lalu membawa harta rampasan, serta tidak ada harta yang dia sembunyikan. Dia makan di rumah hanya dengan kurma dan biji-bijian. Pendidikan dari seorang ibu yang tulus ini ternyata tidak gagal, dan buah dari pendidikannya itu ialah Az-Zubair bin Awam, menjadi hawari, penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terdahulu memeluk Islam dan orang yang memiliki berbagai kedudukan dan popularitas. Di manakah posisi para ibu dari tekad besar seperti tekad Sofiyah radhiyallahu anha ini? Suaminya telah meninggal saat anaknya masih kecil, sehingga dia menjadi seorang ibu sekaligus bapak bagi anaknya itu. Barang siapa yang ibunya seperti Sofiyah radhiyallahu anha, maka bagaimana mungkin masa yatimnya membuatnya merasakan kesengsaraan? Sungguh, Sofiyah memang wanita yang memiliki tekad yang besar, dan tekad itu adalah tekad seorang wanita yang terbina dalam pangkuan kepemimpinan dan keagungan kemuliaan. Ketika Islam datang, Islam membentuknya dengan pola pembinaan yang sangat langka. Maka itulah Sofiyah, bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sofiyah radhiyallahu anha berjalan bersama rombongan suci yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun meminum dari telaga yang tawar dan segar itu, sama seperti yang diminum oleh semua orang laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak kecil, agar semuanya mendapatkan kesegaran dari hidayah dan agar cahaya kebenaran mengalir dalam darah mereka. Bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita yang dibina oleh kepemimpinan dan hidayah? Akan menjadi bagaimanakah dia? Hari-hari terus berlalu, dan Sofiyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang memiliki tekad besar yang teguh dan memiliki berbagai prinsip luar biasa. Inilah Sofiyah radhiyallahu anha.
ikut dalam perang Uhud seperti wanita-wanita lainnya yang berperan mengobati tentara yang terluka dan memberi minum kepada mereka yang kehausan. Ketika kekalahan terjadi dan musibah menimpa kaum muslimin pada hari yang amat sulit itu, maka kaum muslimin berhamburan dan Rasulullah SAW tidak dikawal oleh siapapun, sehingga sangat mudah untuk diserang oleh kaum musyrikin. Pada saat seperti itu, Sofiyah bangkit dengan kemarahan dan di tangannya tergenggam sebuah tombak. Lalu dia berdiri di hadapan kaum muslimin yang kalah dan dia berteriak, "Kalian dikalahkan dengan berlari meninggalkan Rasulullah SAW." Itulah keberanian seorang wanita yang tidak takut oleh kilauan senjata dan tak gentar oleh pertempuran dua pasukan. Itulah sosok seorang wanita yang tak diwajibkan berperang dan dia memang tidak ingin ikut berperang seperti kaum lelaki, karena dia adalah seorang wanita dan wanita bukanlah laki-laki, namun kekuatan tekadnya dan keteguhan hatinya mendorongnya untuk mengambil sikap itu. Peperangan berakhir setelah apinya menyambar orang-orang yang suci dan baik dari para sahabat Rasulullah SAW dengan gugurnya 70 orang yang syahid di bumi pertempuran itu. Tragedi ini adalah tragedi yang sangat berat bagi kaum muslimin. Namun Allah menakdirkan hal itu berdasarkan hikmahnya yang telah terdahulu dan agar hal itu menjadi ujian dan pelajaran. Kepedihan menyelimuti hati Rasulullah SAW ketika beliau melihat para sahabat beliau yang syahid dimutilasi bagian tubuhnya oleh kaum musyrikin. Di tengah orang-orang suci yang mati sebagai syuhada dalam perang Uhud, itulah terdapat Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW yang terkapar di atas tanah pertempuran seperti beberapa tentara yang lain, sedang perutnya dibelah dan anggota tubuhnya dimutilasi. Demi Allah, betapa mengerikannya pemandangan itu. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu an yang ada di sekitar beliau sedang menghadapi penderitaan pada saat-saat seperti itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang. Lalu Rasulullah SAW memanggil, "Wahai Zubair, lihat wanita itu." Dia adalah Sofiyah radhiyallahu anha yang datang untuk melihat saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib yang kematiannya telah dia dengar dan dia membawa kain kafan untuk mengkafaninya. Rasulullah SAW khawatir dia tidak akan tabah bila melihat saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam keadaan seperti itu. Namun Sofiyah adalah seorang wanita beriman yang begitu tabah. Ketika putranya Az-Zubair radhiyallahu anhu mencegatnya untuk menghalanginya seraya berteriak, "Wahai ibu, menjauhlah." Maka Sofiyah menepak dada Zubair dengan mengatakan, "Jangan jauhkan aku, semoga engkau tak mempunyai ibu." Az-Zubair berkata kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk kembali." Sofiyah bertanya, "Mengapa? Sedangkan aku telah mendengar tubuh saudaraku dipotong-potong dan kematiannya itu karena dia berjuang di jalan Allah. Betapa relanya kami dengan keadaannya itu, dan aku akan tabah menghadapinya dan mengharapkan pahala di sisi Allah dari peristiwa ini, insya Allah." Lalu Zubair menghadap Rasulullah SAW untuk menyampaikan kabar tentangnya. Maka beliau bersabda, "Biarkan dia." Sofiyah mendatangi jasad saudaranya Hamzah radhiyallahu anhu. Lalu dia memandangnya dan mengucapkan istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," dan memohon ampunan untuknya. Cukuplah ketabahan dan kesabaran yang luar biasa ini. Dia bersabar, mengharap pahala di sisi Allah dan rela dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah sosok wanita yang memiliki tekad besar, sabar dan jujur, Sofiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha. Duhai, di manakah posisi para wanita dalam kesabaran yang langka ini? Renungkanlah wahai saudariku, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi berbagai musibah zaman. Apakah engkau akan bersabar seperti kesabaran yang terpelihara ini? Ataukah engkau malah telah mempersiapkan sikap gelisah dan menyobek-nyobek saku baju? Dia selalu menjadi sebaik-baik suri tauladan bagi sekelompok wanita yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW yang menginginkan jalan yang luhur dan derajat yang tinggi. Sofiyah radhiyallahu anha bukanlah wanita yang merelakan dirinya berada pada derajat yang rendah.
Akan tetapi dia adalah wanita yang mulia, pemilik tekad yang tinggi dan simbol wanita yang memiliki sikap yang langka. Sofiyah radhiyallahu anha hidup dalam usia yang panjang, lebih dari 70 tahun. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wanita agung yang memiliki prinsip yang luar biasa ini meninggal dunia. Dia meninggal pada tahun 20 Hijriah untuk menyusul rombongan suci yang telah mendahulunya dan dimakamkan di pekuburan Baqi yang suci. Seolah saat meninggalkan dunia dia berkata, "Celakalah bagi kehidupan yang mana cita-cita luhur tidak dicari di dalamnya." Wahai hamba Allah, itulah madrasah Sofiyah radhiyallahu anha. Belajarlah darinya kekuatan tekad dalam menghadapi persoalan, keteguhan dalam menghadapi musibah, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi.